조우에 배신을 당한 수문. Halo sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini. Kali ini saya akan membahas film bergenre balas dendam seorang anak yang ayahnya tewas dibunuh. Film yang berasal dari negara Korea yang berjudul City Hunter. Berjumlah 20 episode yang dibintangi oleh saingan saya untuk mendapatkan hati Anya Geraldine. Siapa lagi kalau bukan Lee Min Ho. By the way, film ini adalah salah satu film terbaik pada masanya. Bahkan hingga sekarang film ini masih bagus untuk kita tonton. Yo, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja siapkan diri kalian dan putar gelasnya, sanak. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita sedang dioperasi untuk kelahiran anak pertamanya. Wanita ini bernama Yonghee. Para dokter bekerja keras untuk keselamatan Yonghee dan bayinya. Di lain tempat, terlihat ada dua orang laki-laki. Mereka bernama Yeol. Dialah suami dari Yonghee. Sementara di sampingnya bernama Pyu. Mereka berdua anggota militer Korea Selatan yang sedang ditugaskan untuk pengamanan. Dikarenakan presiden akan berkunjung ke kota ini. Semua penduduk di kota tersebut sangat antusias menyambut kedatangan orang nomor satu di Korea Selatan. Singkat cerita, presiden pun datang. Ketika mau turun dari mobil, ada seseorang misterius yang tak jauh dari keramaian tersebut memencet tombol. Dan terjadilah. Bertepatan dengan bom tersebut, lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Yonghee yang diberi nama Lee Yoon Seung. Kembali ke kota Burma, akibat ledakan tersebut mengakibatkan penduduk juga menteri-menteri tewas. Syukur saja Yeol, Pyu, dan presiden selamat dari kejadian itu. Yeol dan Pyu dengan napas tersengal mencoba mencari pelaku di sana. Namun hasilnya nihil. Sementara Yonghee, ia melihat berita di televisi bahwa terjadi ledakan di kota Burma yang menewaskan 16 orang. Yonghee mendengar hal itu seketika ia langsung pingsan dikarenakan suaminya sedang bertugas di sana. Malam hari di istana kepresidenan, di sana ada juga presiden yang selamat dari ledakan siang tadi. Dan juga ada 4 menteri. Mereka sedang rapat tertutup membahas kejadian siang tadi. Mereka menduga dalang semua ini adalah perbuatan dari negara Korea Utara. Karena kita tahu ketegangan semenanjung Korea tak pernah habisnya. Ditambah kejadian tersebut membuat dari pihak Korea Selatan tambah marah dan berencana akan menyerang balik. Setelah rapat mau usai, ada yang berucap salah satu di antara mereka bahwa hanya ada 5 orang yang tahu di Korea tentang rencana ini. Siang harinya, Yeol dan Pyu mendatangi ke rumah sakit untuk menjenguk istri dan juga anaknya. Yonghee yang mengetahui suaminya selamat, ia sangat bahagia. Begitupun Yeol, ia juga merasakan hal yang sama, melihat istri dan anak laki-lakinya juga selamat. Yeol kemudian mengatakan kepada Yonghee bahwa ia sebentar saja setelah ini ia akan bertugas lagi. Sebelum pamit, Yeol sempat berpesan kepada Yonghee, menyuruhnya jaga diri baik-baik dan juga anaknya. Yeol menambahkan bahwa ia berjanji pasti akan kembali lagi ke sini. Mendengar hal itu, Yonghee sudah merasakan prasangka yang buruk nantinya akan menimpa suaminya. Dikarenakan suaminya sudah mengabdi dengan negara, ya apa boleh buat. Yonghee hanya bisa berdoa untuk keselamatan suaminya dan juga rekan-rekan timnya. Singkat cerita, Yeol dan Pyu menemui para anggota militer lainnya yang sudah terlatih untuk misi penyerangan ke markas tentara Korea Utara. Semua anggota militer tangguh pun sudah terkumpul. Yeol di sini sebagai leader, ia memberikan arahan untuk mengatur strateginya. Setelah cukup lama, Pak Presiden datang menghampiri Yeol dan prajuritnya. Pak Presiden ini bernama Choi Yong-chan. Di sini Presiden mengatakan kepada Yeol bahwa ia menjamin akan keselamatan mereka semua, prajurit yang berjumlah 21 orang yang telah ditugaskan. Dini hari pun tiba, waktu di mana anggota Korea Utara sedikit lengah dan dijadikan mereka untuk menyerang. Kemudian mereka mulai menyerang dan mencoba untuk menghabisi semua musuh-musuhnya.
Saat penyerangan berlangsung, di dalam istana kepresidenan, ada 4 menteri ditambah 1 seorang presiden. Menteri-menteri di sana takut jika nantinya para anggota militernya berhasil menghabisi para anggota tentara Korea Utara. Pastinya hal itu akan berdampak buruk jika negara seperti Amerika Serikat mengetahui hal itu adalah perbuatan dari Korea Selatan. Akhirnya para menteri merencanakan setelah mereka berhasil menghabisi musuh-musuhnya, sangat terpaksa anggota militernya juga harus dihabisi untuk menghilangkan jejak semua ini. Awalnya Pak Presiden menolak karena tujuan para anggota militernya membela negara. Tapi apalah daya dikarenakan masalah politik dikaitkan juga, akhirnya Pak Presiden harus melakukan tindakan tersebut. Kembali ke markas Korea Utara, Yeol dan Pyo berhasil menghabisi musuhnya satu persatu. Namun Yeol lengah sehingga ia tertusuk pisau dari serangan musuhnya. Di sini Pyo berhasil mengalahkan musuhnya dan ia membawa Yeol untuk diselamatkan ke laut. 21 anggota militer selamat walau ada sebagian yang luka-luka ringan. Mereka menunggu kedatangan jemputan. Saat jemputan datang, di sini mereka menduga akan selamat. Tapi sial, para anggota militer yang ditugaskan Pak Presiden malah menembaki mereka semua hingga tewas. Termasuk Yeol dan Pyo. Disinilah Yeol dengan heroik menyelamatkan nyawa Pyo, meskipun ia harus merelakan nyawanya melayang. Anggota militer yang telah menembaki tersebut, ia sudah merasa bahwa semuanya tewas, lalu kapal tersebut pun pergi. Disinilah Yeol sebelum mati ia berpesan kepada Pyo untuk menjaga anak dan istrinya. Dan akhirnya Yeol pun mati. Pyo sebagai prajuritnya memberikan hormat terakhirnya kepada Yeol. Singkat cerita, Pyo yang masih hidup mendatangi presiden dengan mengancamnya dengan sebilah pisau. Lalu mengatakan, mana janjimu akan menjamin keselamatan 21 anggota militer, kecuali Pyo seorang diri yang masih hidup. Gara-gara politik, presiden dengan tega membunuh orang-orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadinya. Apakah dia pantas disebut dengan sebutan seorang pemimpin? Pyo yang sangat marah atas kematian teman juga sahabatnya, ia mencoba ingin menghabisi nyawa Pak Presiden. Namun usahanya gagal dikarenakan ada seseorang yang memanggil nama presiden dari luar. Mendengar hal itu, Pyo pun bergegas pergi dan meninggalkan secarik kertas yang berisikan akan menagih janji atas tewasnya 20 orang anggota militer. Pyo kemudian pergi menuju rumah Yong-hee. Di sini ia menculik bayinya. Yong-hee mengetahui bahwa anaknya dibawa pergi oleh Pyo. Ia menangis histeris dan membaca secarik kertas yang ditulis Pyo, menyuruh Yong-hee untuk tidak bersedih. Dan juga Pyo berjanji akan membesarkan dan mendidik bayi tersebut. Dan yang paling menjadikan lagi, Yong-hee membaca bahwa suaminya telah hilang saat di medan pertempuran. Hal itu menambah derai air mata Yong-hee berjatuhan membasahi bumi. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Lee sudah tumbuh besar, sedangkan Pyo menjadi ayah angkatnya yang mendidiknya untuk menjadi anak lelaki yang kuat. Mereka tinggal di pedalaman Thailand agar tidak tercium bau mereka dari tentara Korea. Keseharian Lee hanya dididik oleh Pyo dengan keras. Kadang juga ia dimarahi oleh Pyo atas kesalahannya. Malam harinya Lee tak sengaja melihat foto seorang wanita. Di sana ada Pyo dan juga Yeol. Di sini Lee masih belum mengetahui bahwa itu adalah orang tua aslinya Lee. Kemudian Pyo mendatangi Lee dengan merobek foto tersebut lalu memarahinya. Waktu terus berjalan, Lee yang dulu masih anak-anak sekarang menjadi seorang anak lelaki dewasa. Dia sekarang menjadi anak yang kuat juga berparas tampan. Lee dan teman-temannya pergi ke pasar tradisional yang ada di Thailand. Di sini, Lee melihat ada seorang pak tua yang nyawanya sedang terancam oleh preman pasar.
Nah, saat itulah Lee mempertontonkan kemampuannya sebagai lelaki kuat dengan melemparkan buah apel tepat mengenai preman tersebut. Lalu Lee menyelamatkan Pak Tua itu. Hal itu membuat para preman langsung mengejar mereka. Disinilah aksi saling kejar-kejaran terjadi. Setelah cukup lama aksi kejar-kejaran, Lee berhasil membawa pria tua tersebut ke rumahnya. Tetapi sesampai di rumah, Lee dimarahi karena telah berani membawa orang asing. Orang tersebut bernama Baisik. Dikarenakan Baisik memiliki keahlian memasak, dan Lee merayu Piu untuk memberikan tempat tinggal di sini untuknya. Akhirnya Piu menerima Baisik, tetapi di sini Piu mengancamnya. Jika mencoba lari dari tempat ini, maka nyawa akan melayang. By the way, Baisik juga berasal dari negara Korea yang merantau ke Thailand. Lalu ia melihatkan foto anaknya kepada Lee yang super cantik. Lee yang melihat foto itu, ia merasakan ada getaran cinta kepada anaknya Baisik. Singkat cerita, orang yang mau menghabisi Baisik saat di pasar sebelumnya mendatangi ke rumah Lee. Dikarenakan telah mengetahui keberadaannya, akhirnya terjadilah aksi tembak-tembakan. Wanita yang merawat Lee selama ini juga tewas saat kejadian tersebut. Pio mengetahui bahwa rumahnya diserang, ia langsung ke TKP. Sementara Lee mengejar para preman untuk membalaskan dendam atas kematian wanita tersebut. Namun ketika di tengah kebun, Lee menginjak ranjau yang dipasang oleh Pio sebelumnya. Hal itu dijadikan preman tersebut untuk menghabisi Lee. Syukur saja dari arah lain Piu berhasil menembak orang tersebut hingga tewas. Kemudian Piu mencoba menyelamatkan Lee dengan mengorbankan salah satu kakinya. Di sini Lee kemudian membawa Piu ke rumah untuk diselamatkan atas ledakan ranjau tersebut. Saat dimana Piu sudah hampir kehabisan darah dan menyuruh mengambil peluru di dadanya. Dari sinilah Piu mengatakan yang sebenarnya terjadi, bahwa peluru tersebut adalah peluru anggota militer yang menembus ke jantung ayahnya Lee dan masuk ke dada Piu. Jika bukan ayahnya Lee menyelamatkan dan menghalangi tembakan tersebut, Piu juga telah lama mati. Kemudian Piu menambahkan bahwa ibu aslinya masih hidup dan tinggal di Korea. Foto yang dirobek pada malam tadi ialah orangnya. Lalu Piu menyuruh untuk membalaskan dendam atas kematian 20 anggota militer, termasuk ayah kandungnya. Karena saat itu ayah dan dirinya telah dikhianati oleh pemerintah Korea. Singkat cerita, Piu sembuh dan berangkat ke Korea bersama Lee, juga anak buahnya. Di sini mereka tinggal di sebuah istana, dan mulai merencanakan misi balas dendam atas kematian 20 anggota militer. Dan film pun bersambung. Nah, sanaku bagaimana filmnya, enak kan? Apakah nantinya Lee berhasil membalaskan dendam untuk ayahnya? Tunggu saja episode selanjutnya ya sanak. Tetap stay tune terus di channel ini. Tambuk Sakataran Muah.